Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini akan dibahas mengenai insert tab ya. Jadi ini merupakan video lanjutan dari materi mengenai Microsoft Word. Jadi di sini seperti disampaikan sebelumnya, Microsoft Word mempunyai banyak tab ya, mulai dari File tab, Home tab, Insert, Design, Layout, dan sampai di Help ya. Nitro Pro ini seperti saya sampaikan sebelumnya, Nitro Pro ini adalah tab tambahan karena menginstal aplikasi Nitro Pro. Jadi tidak, kalau install Nitro Pro baru muncul tab tambahan ini. Oke, jadi di video ini khusus membahas mengenai insert tab. Jadi di insert tab ini banyak sekali fungsi-fungsi atau perintah yang bisa digunakan ya. Di sini ada cover page, blank page, page break, sampai equation dan simbol. Jadi ini sangat tab yang sering kita gunakan ya. Oke, kita lanjut langsung ke bagian di grup page ya. Di sini ada bagian page mempunyai 3 jenis perintah command. Jadi ada cover page, blank page, sama page break. Jadi cover page ini untuk seperti namanya berarti halaman sampul. Ya. Jadi kalau kita hover di sini ada terangannya add a cover page. Kita klik ya. Nah, di sini ada kalau kita klik ini akan muncul pilihan jenis-jenis cover yang bisa kita masukkan. Jadi ini ada Austin, ada Banded, Facet, dan lain-lain. Oke, kita pilih satu. Misalnya nih. Oke. Jadi kita dibuatkan satu cover page. Nah, ini cover page-nya. Jadi dia otomatis menambah halaman baru. Nah, ini di sini ada dokumen title, sisa kita klik. Terus kita edit. Misalnya laporan akhir penerimaan mahasiswa baru. Oke. Jadi ini title-nya, ini juga bisa kita edit ya. Sisa di blok. Terus kita gunakan perintah yang ada di home tab untuk mengurangi ukurannya. Oke. Di sini ada dokumen subtitle. Misalnya teknik informatika. Wow. Di sini ada abstrak juga. Nah, bisa kita isi misalnya setiap tahun teknik informatika menerima jumlah pendaftar yang selalu tinggi di antara jurusan di Universitas Haloleo. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai statistik
penerima baik dalam ukuran asal sekolah, asal daerah, dan lain-lain. Oke. Di sini ada user, bisa dihapus. Ini dihapus boleh. Oke. Jadi bisa seperti ini, atau ditambahkan elemen lain bisa juga. Oke, jadi itu untuk cover page. Jadi bisa juga kita pilih yang lain ya. Misalnya kita remove current cover page. Jadi ini akan menghapus. Oke. Tambah yang lain juga bisa. Nah ini. Macam-macam bisa. Oke, kita kembalikan. Jadi kalau kembalikan itu biasa Ctrl Z saja. Oke. Selanjutnya di sini ada blank page. Jadi blank page itu untuk menambah halaman baru. Misalnya kita sudah mengisi di sini kata pengantar. Nah, anggap di sini kita sudah mengisi data untuk isi halaman ini sudah selesai, berarti sisa kita akan pindah ke atau ingin nambah halaman baru, berarti sisa blank page. Nanti kita pindah di sini. Oke, seperti itu. Oke, terus di sini ada page break. Page break ini maksudnya adalah ketika kita ingin menyelesaikan isi dari suatu halaman. Misalnya kita sudah membuat paragraf-paragraf. Kita sini ada Wikipedia kemarin. Ini saya copy saja. Anggap di sini sudah selesai. Berarti kita harus pindah ke halaman baru. Tanpa harus mengisi lagi di sini. Biasanya kalau yang masih pemula dia akan enter. Dia akan enter terus. Enter. Sampai muncul halaman baru. Nah ini teknik yang keliru ya. Jadi tidak boleh seperti itu salah ya. Jadi cukup di sini ya. Terus kita klik page break ya. Nanti otomatis kita pindah ke halaman baru. Jadi itu yang benar. Tidak boleh kita menggunakan enter, menekan enter sampai halaman barunya muncul. Cukup klik page break. Oke, seperti ini ya. Oke, kita pindah di halaman ini. Terus di sini ada table. Di sini just penting untuk membuat table. Jadi ada beberapa pilihan. Jadi di sini bisa kita klik ya. Nanti dia sudah siapkan model template tabelnya. Sisa kita memilih. Berarti sini 3x1, 4x1, berarti 4 kolom 1 baris. Nanti ada previewnya di halamannya. Ini bisa kelihatan. Langsung muncul. 4x3 berarti 4x4. 4x5 berarti 4 kolom 5 baris. Nah, ini dia. Misalnya nomor, nama, alamat, tanda tangan. Oke. Bisa kita isi. 1, 2, 3, 4. Ya. Ali Hakim.
jalan Sao. Oke, ini kita bisa sesuaikan. Jadi kalau mau diatur lebar kolomnya, bisa kita pindahkan kursor sampai berubah menjadi, ini ada 2 garis vertikal. Nah, baru tarik. Oke, seperti ini. Jadi lebih rapi. Nah, tanda tangan di sini. Seperti itu. Sama ini kalau kita merapikan, kita blok, baru kasih ke tengah. Sama ini juga. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya tabel tadi bisa juga kita pakai insert table. Nah, sama. Di sini ditentukan jumlah kolomnya berapa. Misalnya 2, barisnya 5. Berarti 2 kolom 5 baris. Fix kolomnya auto, ya. Terus ada auto fit content, auto fit ini. Ini mengikuti isinya, ya. Kita pilih ini auto. Bisa juga kita tentukan ukurannya berapa. Pilih saja auto. Oke. Jadi misalnya sini nama, tinggi badan. Nah, kita oke, kalau mau kasih ke tengah, diklik ini. Klik. Nah, baru Ctrl E. Kalau mau ditengahkan ini di blok, baru Ctrl E. Kita boldkan, boleh. Nah, ini tabel properti, cell, center. Oke, ini supaya tabel headernya ini ada ke tengah, ya. Jadi di blok saja, terus klik kanan, tabel properti, center, bagian cell. Misalnya Tia Ramadhani, badan 160. Arif Zaki 172. Terus Muhammad Rizky 168. Renata Diana 165. Ini kasih ke tengah saja. Blok. Oke. Ini bisa juga kita sentimeter. Oke. Jadi itu membuat tabel. Terus di sini ada ilustrasi. Nah, ini penting juga, misalnya mengisi gambar. Jadi mengisi gambar ini sisa klik. Ada this device, ada kalau this device berarti yang di komputer sini. Kalau online dia nyari online. Jadi this device. Oke, di sini download. Nah, di sini ada gambar. Oke, jadi ini sudah masuk. Jadi kita resize. Kalau kita bisa sesuaikan ukurannya dengan di resize. Kalau resize gambar itu jangan diklik yang ini. Ini yang sebelah titik di tengah vertikal dan titik di tengah horizontal, tapi pojoknya supaya rasionya tetap. Nah, ini dia. Ini kita resize. Nanti di sini sudah muncul formatnya, ya. Mau di colornya diganti, ini. Nah, ini warnanya jadi berubah. Boleh.
Jadi seperti apa? Filter ya, seperti filter di Instagram kalau ngupload. Macam-macam. Ada color saturation, color tone, recolor. Oke. Terus ini mau ditambahkan efek ya. Tapi biasanya jangan terlalu berlebihan menggunakan fitur ini. Di sini misalnya menambahkan border ya. Ini saya berikan border kuning. Terus wake-nya. Nah, ini picture effect ya, picture layout. Yang penting itu di position. Di sini position ada bagaimana posisi dia dengan teks ya. Misalnya text wrapping ya. Position in top left ya. Nah, ini menentukan. Oke. Nah, kalau begini dia inline satu baris. Jadi dia dianggap menempati satu baris utuh. Jadi makanya di sini misalnya flyer kegiatan Intax UHO 5. Nah. Jadi ini satu baris, ini satu baris. Ini kan sudah di enter. Jadi ini baris satu baris, dia satu baris. Walaupun dia satu baris, tapi dia mengambil space setinggi gambar ini, ya. Dan ini bisa di tengah ke tengahkan, terus ini startnya ya. Oke. Jadi gambar itu biasanya kan kalau kita di sini kita klik ini, kita klik format. Nah, untuk mengedit. Jadi wrap text ini ada juga misalnya square, type ya, behind text. Kalau behind text dia di belakang gambar. Jadi dia tidak menempati satu baris. Ya. Jadi dia seperti berada di layar lain. Ya. Jadi dianggap dokumennya punya beberapa layar. Nah, dia ini layarnya di belakang teks. Ya. Kayak gitu. Saya cari ya. Coba. Nah, ini maksudnya layar itu. Seperti ini. Jadi anggap teks itu berada di layar paling atas. Nah, gambar ini kalau dibuat dia behind text ya, maka dia berada di layar sini. Hanya tembus pandang, jadi kelihatannya. Jadi dia bisa terlihat. Seperti itu. Kita kembalikan. Oke, itu untuk insert gambar. Selanjutnya ada save ya. Saya pindah saja di halaman baru ya. Kalau save, ini kalau kita klik banyak sekali macam-macamnya. Biasanya untuk membuat ini ada flowchart ya, star banner, basic shape ya, macam-macam. Misalnya kita mau buat ada proses input ya. Coba kita input output proses. Nah, ini yang paling sederhana kita. Misalnya kita mau buat gini. Input, proses, output. Berarti sisa kita save. Buat kotak di sini. Pilih yang kotak. Oke. Oh, di situ ada tulisannya. Kita klik kanan.
add text ya, klik kanan text, input, terus di sini ada kotak lagi, kita udah kotak lagi. Nah, terus di sini add text, proses. Nah, di sini output ukurannya sama, jadi kita klik Ctrl C, copy, Ctrl V. Oke, di sini kita atur ya. Oke. Nah, di sini ada simbol arrow. Ini. Nah, jadi supaya tidak miring-miring, klik tekan Shift. Nah. Oke. Kita bisa klik juga, klik lagi Ctrl C, Ctrl V. Oke. Nah, untuk warnanya dia ini biru sama kuning. Berarti kita klik saja. Di sini format, ada tombol format. Jadi dia warna biru. Birunya sebenarnya menyala. Kita pakai shape fill saja. Sebenarnya bisa pakai ini. Misalnya kita klik, terus langsung ambil warna biru ini. Jadi ini model bawaannya. Tapi bisa juga kita atur sendiri kan. Pakai shape fill. Terus biru. Ini bisa pilih warna ini. Atau more fill color. Jadi kita tentukan red, green, blue. Tapi kalian harus tahu jenis apa kode warnanya ya. Coba ini. Saya copy image dulu. Saya buka Paint ya. Coba kita lihat warna ini warnanya apa. Jadi ini buat ngambil warna nih. Oh, ini color kayaknya. Oh, ini. Oh, birunya 00255. Oh. Ini biru full ya. Berarti more fill color. Ternyata birunya biru. Nah. Oke. Hanya di sini ada rounded corner sedikit. Coba ada enggak rounded corner. Ini shape outline. Shape effect. Oh, ini sudah kotak, memang kita harus pilihnya ini tadi. Nah, rectangle rounded corner. Tapi enggak usah. Jadi kalau mau pakai harusnya tadi ini. Model yang ini. Sama saja sih. Coba edit shape. Change shape. Oke. Ini change shape ya. Saya change shape. Klik edit shape. Change shape. Baru pilih yang rounded corner. Ini kayaknya kuning full juga nih. Coba kita ambil lagi warnanya. 2552040. More color.
255.204 0. Oke. Pokoknya dia round cornernya udah terlalu anjing. Coba format. Oh, di sini ada dia punya shape outline. Outline itu bordernya ya. Kasih no outline saja. Ini juga kasih no outline. Nah, ini biarkan saja modelnya seperti ini. Oh, ini abu-abu ya. Shape fill. Terus di sini tidak punya, kita hapus no outline-nya. Oke, warnanya hitam fontnya. Ctrl B, terus ditambah ukurannya, Ctrl B, oke, Ctrl A, B, oke, sudah. Ini juga arrow-nya bisa diubah ukurannya. Format saja, terus di shape outline. White. Nah ini 3 PT 3 poin. Shape outline weight 3 poin. Oke. Ini kita sudah memanfaatkan shape ya. Ini kita grup ya supaya shape-nya tidak berubah-berubah. Oke. Nih. Ini penting kalau sudah fix shape-nya maka kita grup supaya memudahkan. Kita lihat gambarnya tadi, oh ternyata ini warnanya hitam. Kita format. Oke, ini kasih warna hitam. Oke. Oke, ini sudah oke lah. Nanti sisa dirapikan-rapikan lagi. Oke, selanjutnya ada Smart Art. Smart Art ini seperti shape, tapi dia ini sudah jadi bagus kalau menggunakan ini karena formatnya sudah dari Microsoft Word. Misalnya ini ada proses. Nah, ini jadi dia macam-macam, ada list, ada proses ya. Misalnya kita mau buat gitu. Kita pilih saja yang ini. Ada yang mirip nih. Nah, sisa kita tulis input proses output. Oke. Ini sudah jadi ya. Coba bisa nggak diedit? Nah, ini bisa. Format. Terus shape fill-nya. Ini bisa diedit juga. Kalau mau edit satu-satu ya, per elemen. Coba ini desain.
Nah, ini di bagian desain sini. Jadi beda desain tab yang ini dan desain tab yang ini. Jadi desain yang ini untuk desain dari Smart Art ini. Changing color. Nah, ini otomatis. Ini ada bawaannya. Nah, ini. Nah, jadi bisa edit desain jadi berubah untuk satu template-nya ini. Itu nanti pokoknya banyak macam-macam, sisa kalian explore sendiri. Yang penting tahu bahwa Smart Art ini banyak macamnya ya. Terus di sini ada chart ya. Chart. Oke. Misalnya chart ini juga banyak macamnya, misalnya kita pilih yang paling gampang, ini ada bar chart. Nah, kita klik insert. Tadi ini sudah masuk ya, jadi kalian pilih tadi insert terus chart. Oh, ini lagi aktif, saya close saja. Saya ulang saja kalau begitu. Jadi insert chart. Jadi kalau yang yang kolom ini kolom chart, jadi saya pilih tadi kolom ya, bukan bar. Mirip nih. Ini kalau kolom chart bisa pilih, atau mau line bisa, yang garis. Pie chart bisa. Misalnya kita pilih yang kolom chart. Oke. Nah, ini langsung dia siapkan datanya. Jadi dilihat dulu. Ternyata ini kan dilihat ini axis X, ini axis Y, horizontal vertikal. Jadi sini dia memiliki kategori-kategori ya. Memiliki kategori, dan tiap kategori itu punya jenis data. Ibaratnya begini, misalnya kategorinya itu adalah lulusan. Jadi ini adalah nama title-nya itu adalah jumlah mahasiswa baru teknik informatika 2018-2020. Nah, berarti kan di sini ada kategorinya, ini adalah tahunnya. Misalnya kita buat seperti itu. Jadi kategorinya ini adalah 2018, 2019, 2020. Nah, jadi sini kategorinya kita sebenarnya misalnya yang kita butuh cuma 3, tapi sini dia sudah siapkan 4. Berarti ini tidak kepake. Ya. Ini tidak kepake. Berarti ini dihapus saja. Ya. Ini dihapus saja. Dan ini kita walaupun dihapus ternyata di sini masih ada space-nya, berarti ini kita tarik ke atas. Nah, 2018, 2019, 2020. Nah, series ini jenis dari, misalnya kita mau bagi lagi. Kalau jumlah lulusan di tahun 2018 kita mau bagi laki-laki dan perempuan. Berarti series 1 itu laki-laki, misalnya series 1 laki-laki, series 2 perempuan. Maka ini kita edit. Ini laki-laki. Ini perempuan. Oke, ini sudah berubah seriesnya. Jadi warna biru laki-laki, yang warna orange perempuan. Nah, sama kasusnya kayak tadi. Ternyata kita pembagiannya itu cuma 2, bukan 3. Nah, ya, berarti ini kita tarik saja. Nah, baru hapus. Nggak dihapus men, nggak apa-apa juga. Oke, hapus saja nih. Oh, dia ini nggak ketarik tadi.
Coba. Nah, kayaknya harus digituin. Oke, jadi ini 2018, 2019, 2020. Untuk 2018, 2019, 2020. Terus ini masing-masing 2018 dibagi lagi laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Jadi ini datanya bisa diganti. Misalnya tahun 2018 laki-laki itu ada 50. Ya, perempuannya ada 30. Nah, di 2019 laki-lakinya ada 45. Perempuannya ada 34. Di 2020 ada 48. Terus perempuannya ada 50. Oke. Jadi bisa kita atur seperti itu. Pokoknya banyak bisa kita format yang bisa kita gunakan. Oke. Ini juga ada desainnya ada. Nih. Pilih desainnya. Bagus-bagus ini. Sudah ada bawaannya. Nih. Nah, bisa kalian pilih. Nah, yang penting datanya dulu benar. Nah, sama kalau misalnya kita tidak mau bagi jadi laki-laki dan perempuan, ya berarti tidak usah di datanya tadi, ya. Coba. Ini masih style ya. Ini bagus nih, style. Ini chart filter. Oke, jadi kalau mau edit datanya ya, saya masih ada datanya berubah ya. Klik kanan saja, terus di sini ada edit data. Jadi ada edit data biasa, ya. Yang tadi ini. Terus bisa juga edit data in Excel. Sama saja. Oke, seperti itu. Jadi kan format chart itu terserah kita ya. Harus menyesuaikan, tidak tergantung kasusnya. Misalnya ini yang pie. Nah, ini pie gampang. First quarter. Nanti, penjualan kuartal pertama berapa. Langsung oke. Misalnya ini, ya coba kita edit. Edit data. Terus ini jumlah mahasiswa. Sini jurusan teknik informatika. Sini teknik sipil, teknik mesin, arsitek. Oke. Ini macam-macam. Oke, selanjutnya di sini ada screenshot. Screenshot ini buat ngambil tangkapan layar kita ya. Saya screen clipping. Terus di sini kita misalnya mau ambil yang ini. Nih, misalnya anggap mau buat ilustrasi latihan di Word. Nah, otomatis langsung dapat. Terus di sini insert. Di sini ada Wikipedia. Ini add-in. Pokoknya yang membantu. Sama kayak add-on lah, ya, sama sih. Ini Wikipedia. Sudah bawaan, dia lagi loading. Oke, misalnya apa? Big data. Jadi nyari artikel di Wikipedia terus dimasukkan
teksnya ke Word. Ini loadingnya lama sekali. Jadi sini error connectivity ISO ya. Coba kita coba Indonesia. Oh, ini muncul. Kita blok. Di sini ada langsung ada tombol insert. Nah, teksnya masuk lah di sini. Bisa dirapikan. Jadi kita tidak perlu capek-capek buka Wikipedia dulu. Oke, itu contohnya ya. Coba tadi yang big data. Aku udah mau ya. Big data. Oh, ini. Okay. This article is about large collection of data. Nanti kalau add-in itu tergantung jenis add-in-nya ya. Ini buat nambah-nambah tulisan saja di artikel. Terus ini ada online video media. Misalnya kita mau masukkan video online. Jadi sini dia minta URL-nya. Coba kita masukkan nih. Copy link address. Terus kita insert. Nah, link videonya bisa dimasukkan di Word. Terus di play. Oke, seperti itulah. Apa saja nih. Download. Oke. Terus di sini ada link ya, ada bookmark, cross sama. Jadi link itu bisa kalian coba sendiri sebenarnya. Intinya dia link ke apakah dokumen nih, misalnya buku dokumen. Nah, jadi kalau kita klik ini akan membuka sini Ctrl plus klik ya. Saya tekan Ctrl, tahan, klik. Lalu kita yes. Dia akan membuka dokumennya. Terus di sini ada, jadi di sini ada lagi header. Jadi header, footer, page number. Jadi kalau header kita akan membuat format di sini. Coba set event page. Oke. Ini sudah jadi, sudah masuk page numbernya, header ya. Sini. Terus sama footer juga bisa kalian klik. Ini dokumen title misal. Oh, sudah ada. Dia soalnya mengikuti dokumen title di sini, di cover. Sudah otomatis. Jadi lebih rapi sih. Coba kita Ctrl P. Nah, sudah ada previewnya. Oke. Oh ya, ini kan bisa diedit. Jadi page number, format page number ini kan coba kita jadikan Romawi. Nah, ini jadi Romawi, jadi I to format page number lagi ke oke.
close. Oke. Itu kita kembalikan ke format angka Arab. Jadi page number ini kalau kita mau isi nomor halamannya saja, ya. Jadi misalnya top of page, bottom of page. Kalau header footer, dia ada formatnya, jadi macam-macam. Tidak harus berisi nomor halaman, ya. Walaupun misalnya heading, cuma judulnya saja yang ini. Walaupun ini cuma dokumen title, tanpa nomor halaman. Sama footer, belum tentu footer itu memiliki nomor halaman. Bisa saja nomor halamannya di bagian atas. Kalau ngisi page number, pasti berisi, kita memisikan nomor halaman. Oke, selanjutnya di sini ada word art. Jadi word art itu kita pilih, jadi di sini sudah ada model-model tulisan yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word. Jadi di sini ada keterangan juga fill blue, ya. Misalnya kita pilih yang ini. Jadi ini untuk styling tulisan, teknik informatika. Oke, seperti itu. Banyak macamnya. Bisa kalian pilih. Selanjutnya di sini ada equation. Jadi untuk equation ini kita mengisi persamaan. Ya. Di sini ada yang sudah area of circle, luas lingkaran. Nah, kalau kita klik sudah ada di sini. Bisa kita edit. Anggaplah misalnya luas lingkaran itu PR pangkat 3. Nah, bisa diklik. Ya. Pastikan dia aktif di sana di bagian pangkatnya. Nah, ya. Misalnya kalau volume tabung, ya. Volume tabung. Volume tabung itu PR kuadrat T. Nah, berarti PR kuadrat terus T. Nah, terus ini sisa ganti V. Oke. Nah, nanti jadi sisa enter. Oke. Jadi untuk equation ini banyak anunya, ya, sangat luas, ya, tergantung kerumitan rumus yang akan dibuat. Misalnya insert new question. Nah, di sini misal kita mau buat, coba jangan tabung, prisma. Prisma itu di sini 1/2 LW atau volume kerucut yang sulit. Volume kerucut itu 1/3 PR kuadrat T. Nah, berarti kan dia itu 1/3. Kalau 1/3 cari ini fraction. Nah, di sini fractionnya ada 2. 1, 3. Nah, baru kita pindahkan kursornya. Oke. Habis itu, sama PR kuadrat T. Berarti kita pakai, sini sudah ada simbolnya enggak? Ini ada P. Habis itu, nah, R kuadrat. R berarti itu kan ada pangkatnya. Berarti pilih yang ini, script. Pilih yang ini. Ya. Atau enggak ini X kuadrat sudah ada bawaannya. Tapi dia isinya nanti X kuadrat. Bisa kita ganti R kuadrat. Ya. Atau enggak, script. Pilih yang ini. Sudah ada kelihatan superscript. Berarti itu pangkat. Tapi dia masih kotak kosong. PR. Baru isi pangkat T. Nah, oh ya, di sini ada volume, ya. Kita tulis saja V spasi sama dengan. Nah, jadi, ya, seperti itu. Pokoknya banyak yang bisa dieksplor.
Dia tuh butuh satu video khusus sepertinya untuk membuat equation. Terus ini simbol, misalnya jumlah pengeluaran bulanan adalah 129 euro. Ada nggak sini euro? Ini kayaknya euro. Euro sign. Di depan kayaknya dia. Oke, seperti itu. Banyak. Jadi ada sisa diklik dan ditambah. Kalau mau more symbol, klik saja more symbol. Macam-macam di sini. Oke, demikian untuk video untuk insert tab. Semoga bermanfaat. Yang penting adalah rajin untuk mengeksplor dan latihan mengenai fitur-fitur yang ada di Word ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.